AI. Pasti sering banget dengar kan istilah ini di mana-mana? Kecerdasan buatan. Kayaknya teknologi ini tuh datang tiba-tiba dan langsung mengubah banyak hal. Tapi apa sih sebetulnya AI itu? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas konsep ini, biar kita semua jadi makin ngerti. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu ya. AI itu singkatannya apa sih? Yup, benar banget, Artificial Intelligence. Atau dalam bahasa Indonesia, ya kecerdasan buatan. Tapi, hey, ceritanya jauh lebih seru dari sekedar terjemahan namanya loh. Jadi, apa sih sebetulnya kecerdasan buatan itu? Yuk kita lihat definisi dasarnya. Gampangnya gini deh, AI itu intinya adalah usaha kita untuk bikin mesin jadi pinter. Bayangin sebuah komputer yang bukan cuma nurut sama perintah, tapi benar-benar bisa belajar dari pengalaman, bisa nemuin pola, dan bisa nyari solusi buat sebuah masalah, persis kayak cara kerja otak kita. Dan yang seru nih, ide soal AI ini ternyata bukan barang baru loh. Konsep mesin yang bisa berpikir itu udah ada dari kapan tahu, digagas sejak tahun 1950-an oleh seorang jenius bernama Alan Turing. Jadi semua kehebohan yang kita lihat sekarang ini sebetulnya adalah hasil pengembangan selama puluhan tahun. Oke, definisi dasarnya udah dapat ya. Sekarang gimana kalau kita ngintip sedikit ke dapurnya AI? Kita lihat gimana cara kerjanya. Biar gampang bayanginnya, coba lihat AI kayak semacam payung super besar. Nah, di bawah payung ini ada banyak banget teknologi yang saling nyambung dan saling membangun. Kayak lapisan-lapisan gitu, di mana setiap lapisan itu dibangun di atas kemampuan lapisan sebelumnya. Nah, ayo kita bongkar satu-satu lapisannya. Yang paling luar itu AI, konsep besarnya tentang mesin yang bisa mikir. Terus masuk lebih dalam dikit, kita ketemu machine learning atau ML. Di sini mesinnya udah mulai bisa belajar sendiri dari data tanpa harus kita suruh-suruh terus. Dan di paling inti ada deep learning atau DL. Wah, ini lebih canggih lagi. Dia meniru cara kerja jaringan saraf di otak kita, jadi pemahamannya bisa super kompleks. Sekarang, kita sampai di lapisan yang paling dalam yang lagi paling bikin heboh saat ini, yaitu AI generatif. Jadi, apa sih AI generatif ini? Kata kuncinya cuma satu, menciptakan. Kalau AI yang dulu-dulu itu jagonya menganalisis data yang udah ada, nah AI generatif ini beda. Dia bisa bikin sesuatu yang benar-benar baru dari nol. Teks, gambar, bahkan musik, semua bisa dia ciptain sendiri. Terus, apa sih otak di balik keajaiban ini? Namanya Large Language Models atau sering disingkat LLM. Coba deh bayangin, ada sebuah model AI yang dikasih makan data yang isinya itu hampir semua tulisan di internet dan semua buku di perpustakaan dunia. Gila kan? Nah, karena bacaannya sebanyak itu, dia jadi jago banget buat ngertiin dan bahkan ngasilin bahasa yang ya kayak kita ngobrol gini. Oke, cukup ya teorinya. Sekarang kita lihat yang lebih seru. Di mana aja sih AI ini ngumpet di kehidupan kita sehari-hari? Dan jawabannya mungkin Anda nggak sadar. AI itu udah ada di mana-mana. Ini bukan lagi cerita film fiksi ilmiah loh. Ini udah jadi bagian dari rutinitas kita. Pernah nggak sih ngerasa Netflix itu kayak tahu banget film apa yang lagi pengen Anda tonton? Atau Spotify tiba-tiba bikinin playlist yang pas banget sama mood? Nah, itu kerjaan AI. Feed media sosial yang isinya seolah-olah udah ngebaca pikiran kita, AI juga. Asisten virtual di rumah, rekomendasi produk pas lagi belanja online, bahkan waktu kita pakai Canva atau ChatGPT buat cari ide, itu semua di belakangnya ada AI yang kerja. Tentu aja ya, yang namanya teknologi secanggih ini pasti ada dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada manfaatnya yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada tantangan yang nggak main-main yang harus kita hadapi bareng-bareng. Manfaatnya jelas banget. Produktivitas bisa meroket, kesalahan manusia bisa dikurangi, dan kita bisa pakai AI buat mecahin masalah-masalah super rumit yang dulu kayaknya mustahil. Tapi, nah ini tapinya. Kita juga jadi khawatir kan soal pekerjaan yang mungkin tergantikan, soal data pribadi kita aman atau enggak, sampai soal resiko bias atau prasangka yang bisa aja nyelip di dalam algoritmanya. Semua ini nunjukin kalau kita butuh banget aturan main yang jelas dan bijak. Ada kutipan yang menurut saya pas banget buat ngerangkum ini semua. Potensi AI itu gede banget. Tapi ada satu kata kunci yang penting banget di sini. Asalkan. Asalkan kita sebagai manusia bisa ngelola dan ngarahin teknologi ini dengan penuh tanggung jawab.
Dan ini mungkin jadi pertanyaan paling penting buat kita semua. Seiring AI yang makin hari makin pintar, pertanyaan utamanya tuh bukan lagi AI bisa apa aja, tapi bergeser jadi gimana caranya kita bareng-bareng bisa mastiin teknologi ini beneran bermanfaat buat semua orang, bukan cuma segelintir aja. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget buat kita renungin sama-sama.